Bab 518 Marah Besar. Menara Penjara Alam. Suara itu bukan dari luar, tapi dari menara penjara alam. Lantai 6. Apakah lantai 6 ini sudah bangun? Wajah Mileye sedikit jelek. Cutdi di lantai 5 sudah sangat menantang. Seberapa kuat lantai 6? Dalam sekejap, Mileye memikirkan banyak hasil buruk. Pada saat ini, suara itu terdengar lagi. Apa yang membuatmu gugup? Aku tidak akan memakanmu. Mileye menyeringai. Senior, apakah kamu sudah bangun? Suara itu berkata, Mileye merasa lega. Lantai 6 tampaknya sangat mudah diajak berbicara. Lantai 6 berkata lagi, kamu bisa menganggap pedang sebagai ikan, dan dirimu sendiri sebagai air. Mileye terdiam. Pada saat ini, dia agak mengerti maksud lantai 6. Dia tidak bisa hanya menggunakan jiwa pedang untuk memberkati pedang, tetapi biarkan jiwa pedang menyatu dengan pedang. Mileye duduk bersila, jiwa pedangnya muncul lagi, dan tak lama kemudian, ranting kayu di tangannya bergetar. Gunakan jiwa pedang untuk merasakan pedang dan menyatu dengan pedang. Dengan cara ini, waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setelah sekitar 1 jam, cabang kayu di tangan Mileye tiba-tiba berubah menjadi sinar pedang dan terbang keluar. Sinar pedang itu diam-diam menghilang dalam sekejap mata di ujung garis pandang di kejauhan. Di tempat, sudut mulut Mileye terangkat sedikit. Tidak sama. Kali ini, pedang terbangnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ini seperti memiliki kehidupan. Di dalam menara penjara alam, suara di lantai 6 terdengar lagi. Jiwa pedang adalah lanjutan dari pedang. Juga tahu pedangmu, kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Mileye sedikit mengangguk, lalu bertanya, Senior, bagaimana aku bisa meningkatkan kecepatan dan kekuatan pedang terbang aku? Lantai 6 terdiam sesaat, dan kemudian berkata, tubuh fisik kamu saat ini hanya dapat menahan kekuatan dan kecepatan kamu saat ini. Mileye bertanya, artinya, jika aku ingin meningkatkan lagi, aku harus memperbaiki tubuh fisik aku. Lantai 6, ini salah satu cara, tapi ada cara lain. Mileye bertanya dengan cepat, apa yang bisa aku lakukan? Lantai 6, gunakan jiwa pedangmu. Mileye berkata, Senior, tolong beritahu aku. Koridor ke-6, apa yang kamu gunakan sebagai pedang terbang sekarang? Mileye berkata, energi. Lantai 6, kamu bisa memadatkan pedang dengan jiwa pedang. Mileye tertegun, lalu dia membuka telapak tangannya, dan detik berikutnya, sebuah pedang muncul di telapak tangannya. Pedang yang dipadatkan oleh jiwa pedang. Pikiran Mileye bergerak sedikit, pedang di telapak tangannya terbang langsung, dan dalam sekejap, pedang itu muncul ribuan kaki jauhnya. Mileye tercengang. Cepat. Kali ini, kecepatan pedang terbangnya setidaknya 2 kali lebih cepat dari pedang terbang sebelumnya. Pada saat ini, lantai 6 berkata lagi, pedang jiwa pedang yang dikentalkan itu seperti lenganmu, dan alam konsepsi tidak seperti energi, itu tidak berwarna dan tidak terlihat, dan bobotnya lebih ringan, sehingga dapat bergerak lebih cepat di ruang hampa. Tentu saja, jika kamu menggunakannya dengan benar, itu bisa lebih cepat. Bahkan bisa lebih cepat. Telapak tangan Mileye terbentang, dan pedang jiwa muncul di tangannya lagi. Di waktu berikutnya, Mileye mulai dengan antusias mengolah pedang jiwa ini. Seperti yang dikatakan lantai 6, dia memang bisa lebih cepat. Pedang hitam putihnya sebelumnya adalah jiwa pedang dengan dukungan energi, tetapi sekarang, dia menemukan bahwa ketika tidak ada energi, kecepatan pedang ini bahkan lebih cepat. Abaikan jiwa pedang. Selama ini dia agak mengabaikan jiwa pedangnya. Jiwa pedang. Sejak saat itu,
Mileye mulai fokus mempelajari jiwa pedangnya. Waktu berlalu dengan cepat, 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Di puncak gunung, di bawah kendali Mileye, 2 pedang terbang melewati langit. Hampir dalam sekejap, seluruh langit diselimuti sinar pedang yang padat. Telapak tangan Mileye terbentang, dan kedua pedang itu jatuh di telapak tangannya. Itu persis kedua pedang yang dipadatkan oleh jiwa pedangnya. Sudut mulut Mileye terangkat sedikit, pedang terbangnya saat ini lebih cepat dari sebelumnya, terutama setelah menambahkan ruang hampa aturan Tao. Pedang terbangnya telah meningkat setidaknya 30% dibandingkan sebelumnya. Jangan meremehkan 30% ini, 30% ini sebenarnya sangat menakutkan. 30% ini berarti saat dia melawan master seperti alam keberuntungan di masa depan, bahkan tidak perlu menyerang, dia pasti akan langsung membunuh instan. Setelah menyimpan pedang, Mileye melirik ke sekeliling, dia sedikit bingung. Karena selama ini dia menemukan bahwa tidak tahu kemana perginya lelaki tua itu. Dan paman seperguruan itu juga tidak pernah muncul. Setelah beberapa saat, Mileye menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan berjalan menuruni gunung. Cari Lin Siye. Setelah berada di sini begitu lama, yang paling dia pikirkan sekarang adalah gadis kecil itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada gadis itu. Setelah beberapa saat, Mileye datang ke lembaga seni bela diri. Lembaga seni bela diri terletak di atas Gunung Wushen di utara kota Shenwu, yang menghadap Gunung Wangkong di Sekte Pedang di selatan kota. Di kaki Gunung Wushen, berdiri patung seorang wanita. Itu adalah seorang wanita. Di depan patung, Mileye berdiri dengan tenang. Dewa marsial. Dia belum pernah melihat dewa marsial, tetapi dia penasaran, orang seperti apa yang bisa disebut dewa marsial. Seolah memikirkan sesuatu, dia bertanya, "Senior, apakah kamu pernah melihat dewa marsial?" Dia tentu saja bertanya pada lantai 6. Setelah periode waktu ini, dia menemukan bahwa lantai 6 cukup mudah untuk diajak bergaul, setidaknya untuk saat ini. Setelah hening sejenak, lantai 6 berkata, "Aku telah melihat beberapa, tetapi semuanya tidak berguna, mereka tidak pantas mendapatkan gelar ini sama sekali." Mileye tersenyum dan berkata, "Senior, lantai 5 memberitahuku sebelumnya, kamu bukan 4 dimensi, apakah kamu 5 dimensi?" Lantai 6, apakah maksud kamu orang yang memasuki tempatku dalam bentuk jiwa? Mileye mengangguk, "Ya, dia." Lantai 6 tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, dia cukup kuat. Jika dia tidak dipenjara di menara ini selama bertahun-tahun dan kekuatannya terkikis oleh aturan Tao. Tentu saja, tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa menandingi kultivator pedang itu." Kultivator pedang. Kultivator pedang berbaju putih itu. Tentu saja dia masih terkesan. Kekuatan lawan mungkin setara dengan wanita bergaun polos. Benar-benar kuat. Lantai 6 berkata lagi, "Adapun asal aku beritahu juga kamu tidak akan mengerti. Faktanya, yang harus kamu khawatirkan bukanlah kami yang dipenjara, tetapi menara itu sendiri." Menara itu sendiri. Mileye sedikit bingung, "Apa maksudmu, senior?" Lantai 6, alasan mengapa menara ini mengakui kamu sebagai tuannya adalah karena wanita itu. Menara ini tidak benar-benar mengakui kamu sebagai tuannya, betul? Mileye terdiam. Dia ingat Dewa Agung Erlu mengatakan bahwa menara itu hanya ingin menyanjung wanita bergaun polos. Lantai 6 berkata lagi, "Itu tidak benar-benar mengakuimu sebagai tuannya. Setelah cederanya pulih sepenuhnya, apakah kamu pikir itu akan mengikutimu?" Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Bahkan jika dia tidak mengikutiku, dia tidak akan membunuhku." Lantai 6,
bagaimana jika dia ingin membunuhmu? Mile Ye berkata, tidak perlu begitu. Lantai 6, benda ini adalah benda 5 dimensi, mantan pemiliknya sangat kuat, dan sekarang kamu, aku tidak bermaksud meremehkanmu, tetapi kamu memang lemah sekarang, sangat lemah sehingga aku tidak bisa menemukan kata-kata untuk menggambarkannya. Wajah Mile Ye muram, pria ini tidak bisa lebih halus saat berbicara. Suara dari lantai 6 terdengar lagi, tentu saja, kamu juga bukan tidak berguna sama sekali, setidaknya, aku masih tidak mengerti mengapa pemilik kedua pedang di atas menara terus membantumu. Berkali-kali, pendukung sebenarnya juga sejenis kekuatan. Wajah Mile Ye menjadi semakin masam, orang ini menyakiti dirinya. Mile Ye memutuskan untuk tidak melanjutkan obrolan dengan pria ini. Dia berjalan menuju lembaga seni bela diri, dan segera, dia tiba di tangga batu menuju lembaga seni bela diri. Saat ini, seorang pemuda berdiri di depannya. Pemuda-muda itu melihat selintas di bahu kanan Mile Ye, mengerutkan kening. Apakah kamu kultivator pedang? Mile Ye mengangguk. Pemuda-muda itu berkata dengan dingin, apa yang dilakukan kultivator pedang di lembaga seni bela diri? Mile Ye tersenyum dan berkata, kakak ini, aku di sini untuk mencari seseorang, adikku ada di lembaga seni bela diri. Adik perempuanmu. Pemuda-muda itu mengerutkan kening, apa namanya? Mile Ye berkata, Lin Si Ye, dan teman-temanku, Nona An, Wina Lian. Mendengar itu, pemuda-muda itu tercengang, kamu bilang Lin Si Ye adalah adik perempuanmu, Ladia An dan Wina Lian adalah temanmu. Mile Ye mengangguk, ya. Pemuda-muda itu marah besar, kamu kultivator pedang yang tidak tahu malu, demi mengejar dewi lembaga seni bela diri kami, kamu menggunakan alasan yang tidak tahu malu, kamu cepat menyingkir, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Mile Ye tercengang, apa-apaan ini? Melihat Mile Ye tidak bergerak, pemuda itu sedikit mengernyit, tidak pergi. Mile Ye sedikit terdiam, kakak ini. Pemuda-muda itu berkata dengan marah, siapa kakakmu? Aku beritahu, jika kamu tidak pergi sekarang, tunggu sampai para senior melihatmu, kamu tidak bisa pergi bahkan jika kamu mau. Mile Ye terdiam. Apakah lembaga seni bela diri dan sekte pedang sudah sangat tidak cocok? Ini sedikit memalukan baginya. Karena Lin Si Ye dan yang lainnya semuanya ada di lembaga seni bela diri. Ribut apa di sana? Saat itu, sebuah suara datang dari belakang pria itu. Mile Ye mendongak, orang yang datang adalah seorang wanita. Wanita itu berusia 20-an, tinggi semampai, dia mengenakan gaun bunga panjang, yang sangat indah, terutama rambut hitam panjangnya, yang seperti selendang air terjun, dia sangat menawan. Melihat wanita ini, pemuda-muda itu buru-buru memberi hormat dengan hormat, kakak seperguruan Salini Fang. Seorang wanita bernama Salini Fang berjalan ke arah pria itu, apa yang membuat keributan tadi? Pemuda-muda itu dengan cepat berkata, kultivator pedang, katanya dia datang untuk mencari kakak seperguruan An dan yang lainnya. Kultivator pedang. Salini Fang sedikit mengernyit, dia menatap Mile Ye, apakah kamu dari sekte pedang? Mile Ye mengangguk, aku benar-benar datang untuk mencari orang, aku tidak punya niat lain. Salini Fang berjalan ke Mile Ye, apakah kamu mencari Ladia An? Mile Ye berkata, ya, mohon sampaikan. Salini Fang menatap langsung ke arah Mile Ye, di tempat kami di sini, kultivator pedang tidak diterima. Mile Ye berkata dengan sungguh-sungguh, Nona ini, aku benar-benar tidak punya niat buruk, Lin Si Ye adalah adik perempuanku, dan Nona An dan Nona Lian adalah temanku, tolong beritahu mereka bahwa Mile Ye sedang mencari mereka, dan mereka akan mengerti.
Dia juga ingin menggunakan transmisi suara untuk menghubungi Wina Lian dan yang lainnya secara langsung, tetapi menemukan bahwa pada saat ini, tidak mungkin menggunakan transmisi suara untuk menghubungi Wina Lian dan lainnya. Jelas, Wina Lian dan yang lainnya berada dalam beberapa keadaan khusus. Lin Siye, kamu adik perempuanmu. Haha. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Mileye menoleh. Pengunjung itu adalah pria berjubah tradisional. Pria itu melirik Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bilang Lin Siye adalah adik perempuanmu?" Mileye mengangguk, "Ya. Tolong beritahu." Mulut pria berjubah tradisional itu sedikit terangkat, "Apa bukti yang kamu miliki bahwa dia adalah adik perempuanmu?" Mileye sedikit mengernyit, "Yang mulia, aku memang kakaknya, aku." Pria berjubah tradisional melambaikan tangannya, "Tidak ada dasar dan tidak ada bukti, siapa yang akan percaya? Aku bahkan mengatakan dia adalah wanita aku, dan aku menghabiskan malam musim semi dengannya kemarin, apakah kamu percaya?" Setelah mendengarnya, wajah Mileye langsung menjadi dingin. Pada saat yang sama, matanya tiba-tiba terbuka, dan detik berikutnya, sinar pedang berwarna merah darah keluar dari matanya. Tidak jauh, kepala pria berjubah tradisional terbang keluar, darah seperti kolong. Pada saat ini, semua orang di lapangan tercengang. Bersambung.